Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bogor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SDN 2 Bogalan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru SDN 2 Bogalan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pemaparan, yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar SD Negeri 2 Bogalan dengan mengusung tema yaitu permainan tradisional sehari atau disingkat mantra sehari. Nah, ini kenapa saya mengambil tema permainan tradisional sehari, karena kita ketahui bersama bahwa era kita dulu atau era tahun 80 90-an sudah berbeda dengan era zaman sekarang, di mana anak-anak sekarang lebih sering bermain yaitu gadget atau HP. Next. Nah, di sini untuk latar belakang proyek yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan anak tentang permainan tradisional. Jadi anak-anak sekarang itu jarang sekali kita temui bermain permainan tradisional. Padahal dulu, di zaman kita dulu, kita sering bermain seperti egrang, terus ada lagi betengan dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena anak di zaman sekarang yaitu lebih gemar bermain gadget, atau sehingga membuat anak kurang beraktivitas fisiknya. Nah, kemudian untuk latar belakang yang ketiga, kurangnya interaksi sosial yang memungkinkan anak akan mengalami antisosial. Yang keempat, tantangan di masa depan yang mengharuskan anak mampu berpikir kritis dalam menghadapi situasi lingkungan yang berbeda-beda. Jadi di poin 4 ini banyak sekali anak di zaman sekarang itu mentalnya itu masih kurang, beda dengan zaman era kita dulu. Oke, next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menanamkan dan memahami pentingnya membudayakan permainan tradisional. Di sini saya berharap sekali dalam program ini sekolah ini bisa mengenalkan yaitu permainan tradisional. Kemudian yang kedua, melalui permainan tradisional, peserta didik dapat mengembangkan koordinasi, keseimbangan, kecepatan, dan kekuatan otot dengan baik. Sudah jelas dalam permainan tradisional misalnya seperti bedengan, yaitu anak lebih aktif karena apa? Karena anak-anak bisa berlari, bisa berjalan, dan bisa meloncat. Itu terwujud yaitu dalam gerak dasar PCOK, yaitu gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Oke, next. Nah, produk utama dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu penanaman budaya dengan penerapan dan pembiasaan kegiatan permainan tradisional sehari. Jadi di sini kita mengenalkan sehari saja salah satu atau lebih permainan tradisional. Oke, next. Nah, produk hasil karya dipublikasikan. Di sini melalui Kombel sekolah. Produk hasil karya dipublikasikan melalui media sosial sekolah, baik Instagram, YouTube, Facebook maupun TikTok, dan flyer atau banner, bisa juga berupa poster. Oke, next. Nah, di sini pertanyaan kuncinya yaitu bagaimana cara menerapkan budaya tradisional
di sekolah. Ini tanda tanya besar bagi kita semuanya untuk mengenalkan dan menerapkan budaya tradisional di sekolah. Okay, next. Nah, untuk tipe proyeknya yaitu ada 3. Yang pertama, memecahkan masalah dalam dunia nyata. Di sini lunturnya budaya lokal sekarang perlu adanya pengenalan, pemahaman, dan pelestarian olahraga tradisional. Kemudian yang kedua, tantangan membuat karya, pemahaman murid tentang fungsi alat tradisional dan upaya mencintai dan melestarikan. Di sini nanti untuk proyeknya yang kedua ini kita bisa berkolaborasi dengan guru kelas, yaitu mungkin untuk pembuatan modifikasi bola dari kertas itu juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga, memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Tetap melestarikan diawali dengan suara atau voice, pilihan atau choice, dan rasa memiliki atau ownership terhadap peninggalan budaya bangsa, yaitu permainan tradisional. Di sini sudah jelas dengan kita mendengarkan suara dari peserta didik, nanti kita akan memberikan pilihan-pilihan pada peserta didik tersebut, karena sekarang kita untuk proses pembelajarannya yaitu berpusat pada peserta didik. Setelah voice dan choice sudah kita terapkan, otomatis nanti peserta didik akan memiliki rasa memiliki terhadap proses pembelajaran dan sekolah ini, sehingga kita akan mudah untuk memberikan materi kepada peserta didik. Oke, next. Nah, model pembelajaran apa yang digunakan di sini untuk permainan tradisional ini? Saya menggunakan model pendidikan kebugaran. Kenapa? Karena melalui permainan tradisional, anak-anak secara tidak langsung dilatih untuk memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Seperti yang kita ketahui bersama, kita kembali lagi ke era yang dulu, di mana anak-anak lebih sering bermain fisik. Contohnya seperti kayak kita dulu, misalkan usum panen padi, kita ke sawah mencari belut. Kalau misalkan contohnya kita juga bisa bermain bentengan, kita semuanya bergerak, anggota tubuh juga bergerak. Kemudian permainan tradisional melibatkan berbagai macam gerakan seperti berlari, melompat, memanjat, dan melempar, sehingga dapat melatih seluruh tubuh. Pada permainan tradisional ini sudah lengkap untuk berat dasarnya, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Oke, next. Nah, siapa saja peserta didik yang dilibatkan? Yaitu semua peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kapan proyek akan dilaksanakan? Nah, ini saya mengambil yaitu setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. Dan berapa lama proyek perlu berjalan? Kegiatan akan berjalan secara rutin dan berkelanjutan dalam setiap bulannya. Di sini saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya kerjasamanya supaya kelompok atau komunitas belajar di SDN 2 Pegeran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Next. Mata pelajaran apa saja yang akan dilibatkan? Otomatis di sini PJOK, kemudian pendidikan Pancasila, seni rupa, pendidikan agama, dan budi pekerti. Apakah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler, kokurikuler, atau B5? Di sini untuk permainan tradisional masuk kokurikuler atau B5. Oke, next. Nah, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Mata pelajarannya yaitu PJOK, mata pelajaran lain pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan budi pekerti, peserta didik kelas 1 sampai 6 dengan semua dewan guru. Untuk lokasi halaman sekolah, produk yang dihasilkan kegiatan bermain permainan tradisional sehari, teknologi yang digunakan poster, media sosial. Oke, lanjut.
Nah, gambaran besar untuk tingkat satuan pendidikan SDN 2 Bogalan, kelasnya 1 sampai 6, tema permainan tradisional sehari. Tahu disingkat mantra sehari, topiknya model pendidikan kebugaran, total waktu 4 jam, yaitu setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. Dimensi profil belajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menanamkan dan memahami pentingnya membudayakan permainan tradisional. Nah, untuk pembagian perannya di sini yaitu Dewan Guru sebagai pemberi informasi tentang tujuan program yang akan dilakukan serta sebagai pendamping atau fasilitator kepada peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian peserta didik sebagai pelaku kegiatan sesuai dengan tujuan pembuatan program. Nah, asetnya apa saja? Yaitu aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset lingkungan alam, finansial, dan politik. Untuk alur pembelajarannya yaitu untuk peluncuran proyek, aktivitasnya melakukan musyawarah dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, komite, paguyuban dalam memunculkan program yang akan dilakukan. Yang selanjutnya dilakukan sosialisasi melalui informasi secara langsung oleh guru kepada peserta didik. Untuk selanjutnya informasi dikembangkan lebih luas melalui poster media sosial yang bertujuan agar informasi ini bisa diterima oleh peserta didik, orang tua siswa, komite, dan pihak-pihak yang terkait sebagai pemangku kepentingan. Jadi sudah jelas untuk prosedurnya. Untuk kampanye ini kita harus berkolaborasi yaitu dengan kepala sekolah, guru, komite, dan paguyuban. Kemudian untuk pengumpulan informasi melalui voice, choice, dan ownership peserta didik tentang kegiatan permainan tradisional yang berpihak pada peserta didik. Menggali informasi secara langsung dengan orang tua siswa tentang cara bermain permainan tradisional yang mereka ketahui ataupun yang bisa mereka ciptakan sendiri. Kemudian melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam menanggapi keberlanjutan permainan tradisional ini. Untuk pengembangan dan umpan balik, peserta didik menceritakan hal-hal yang membuat mereka tertarik untuk bermain permainan tradisional. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk membayangkan dan menggambarkan bagaimana jika permainan tradisional ini bisa berkembang dan membudaya di sekolah. Nah, ini salah satu tujuan kami. Kemudian untuk guru mengajak peserta didik untuk menyebutkan permainan tradisional apa saja yang bisa dimainkan ataupun yang bisa diciptakan sendiri. Nah, untuk presentasinya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk mendiskusikan prakarsa perubahan tentang program yang akan direncanakan, meminta pendapat guru, kemudian mendengarkan suara murid, bagaimana pendapat mereka tentang ketertarikan permainan tradisional. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk menyampaikan rasa kepemilikannya tentang program permainan sehari. Kemudian guru melibatkan murid untuk merancang bagaimana pelaksanaan program permainan tradisional. Kemudian guru melibatkan murid dalam pembuatan jadwal, menentukan waktu pelaksanaan dan bagaimana program permainan tradisional sehari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Oke, next. Oke, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya atas pemaparan saya ini. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat untuk komunitas belajar kita di SDN 2 Bogalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.